Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di sini kita diminta untuk mendulang berbagai macam kebajikan dari waktu yang Allah sediakan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ghuril mayamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh ya rahimakumullah. Pada subuh yang mulia ini kembali kita bersama untuk melihat 1-2 ayat dan hadis An-Nabawi Asy-Syarif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman kepada kita dan memberikan ilmu dan pengetahuan serta manfaat daripada ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Allahumma alhimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanak la ilma lana ya rabbal alamin waj'alna minar rasyidin innaka 'ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Jemaah subuh ya rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan yang merupakan media untuk melatih diri agar bisa menghadapi bulan suci Ramadan dengan sempurna. Tapi perlu kita ketahui yang paling mendasar adalah bahwa semua waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan dan amal-amal yang baik. Dalam Al-Quran Allah menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dia persembahkan untuk kehidupan di masa yang akan datang, untuk esok hari, maksudnya hari kiamat. Jadi di sini kita diminta untuk mendulang berbagai macam kebajikan dari waktu yang Allah sediakan untuk kita, karena waktu adalah merupakan bahagian daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah meminta kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel akan hari-hari di mana Allah memberikan nikmat kepada mereka. Allah menyebut wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel, baik kepada nenek moyang mereka dari para orang saleh maupun kepada mereka sendiri ya, sebelum mereka ditindas oleh Firaun, saat ditindas oleh Firaun, dan juga pasca penindasan oleh Firaun, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan terus kepada mereka nikmat dan anugerah, sehingga sampai dengan hari-hari berikutnya
Allah memberikan kebebasan kepada mereka. Kemudian juga yang lazim kita ketahui bahwa Allah bersumpah demi masa bahwa manusia berada di dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Tetapi yang tidak rugi itu siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada 4 kriteria orang yang tidak merugi di dalam mengisi waktu dan masa selama dia hidup. Baik yaitu secara personal, tapi bisa diperluas lagi seperti tadi dalam ayat wa dzakirhum bi ayyamillah, itu secara kolektif, berkomunitas, entitas, berbangsa dan bernegara, di mana setiap kelompok memiliki tanggung jawab untuk bisa sampai ke tujuan yang diharapkan secara bersama-sama di dalam kepemimpinan itu sendiri. Jadi ada 4 kriteria yang tidak mendapatkan kerugian atau terbebas dari kerugian, dan dianggap oleh Allah mereka adalah orang yang mengisi hari dan waktu. Pertama adalah mengisinya dengan keimanan, lalu amal saleh, kemudian saling berwasiat atau menasihati dalam kebenaran maupun di dalam kesabaran. Di dalam 4 kriteria ini sudah menghimpun persoalan-persoalan batiniyah, ruhiyah, maupun persoalan-persoalan yang zahiriyah, jasadiyah, yang berhubungan dengan fisik ada tertera di sana, dan juga yang berhubungan dengan psikis, kerohanian juga tertera di sana. Karena manusia ini dia 2 sisi ini, ya, jawanib al-batini, jawanib al-batiniyah atau janib al-batini. Kemudian ada janib jasadi zahiri. Ya. Kalau di sana batini ruhi. Nah, ini dua-duanya terisi dalam surah Al-Asr. Kemudian bila kita lihat hadis-hadis Nabi, kita juga disogohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ightanimu khamsan qabla khamsin. Cari atau isi atau dulang atau ambil kesempatan yang berharga, karena ightanim ini atau ightanimu sirah fi'il amar jamak itu dari kata ghanimah, harta yang terpendam, harta yang dirampas, ya, yang dikuasai oleh musuh, di mana kita berperang mendapatkan 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama kemenangan, ataupun kemenangan dengan mengalahkan musuh, atau kemenangan dengan mendapatkan kematian sebagai syuhada. Yang kedua adalah mendapatkan harta rampasan perang sekaligus dapat tawanan, yang tawanan nanti berefek kepada juga bisa ditebus, ya, mendapatkan tebusan, ataupun mereka menjadi insaf dan ada perjanjian, ataupun mereka masuk menjadi orang-orang yang beriman setelah melihat bagaimana perlakuan dan sikap orang yang beriman. Nah, ini ightanimu khamsan qabla khamsin. Raih 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan lainnya. Berarti kalau disuruh raih
kesempatan ini jangan berleha-leha karena koneksitasnya dengan pesan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wa iddat lil muttaqin. Surah Al-Imran. Bersegera menuju kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi, di mana ampunan dan surga itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Di surah Al-Hadid, bersegera menuju kepada Allah, pada ampunannya dan rahmatnya, di mana itu maghfiratin wa jannah, surga. Arduha, luas surga itu atau ukuran surga itu ka'ardis sama'i wal ard. Kalau lihat ke atas, semua yang nampak di atas kita itu yang luas. Surga seluas itu juga. Uiddat lil ladzina amanu billah. Kalau tadi untuk orang yang beriman, yang bertakwa di surah Al-Imran, di sini dipersiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang amanu billahi wa rusulih, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ayat tadi menyebutkan dari iman sampai kepada wasiat nasihat, jadi zahir batin di sini juga iman, unsur yang batini itu juga ditampilkan oleh Al-Quran. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah, yang demikian itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah adalah pemilik atau yang mempunyai karunia yang sangat besar. Langit, surga seluas langit dan bumi itu kita tidak bisa mengukurnya secara pasti. Walaupun makhluk itu tetap terbatas, tapi di sini harus mengukurnya dengan maknawi, tidak boleh dengan haddi. Harus memberikan ekspresi dengan makna, karena ini urusan-urusan yang gaib, kita tidak tahu. Jadi kalau mengukur rumah ya dapat, hal yang duniawi ini dapat. Mengukur lautan dapat, kedalamannya ataupun luas dan panjangnya. Sementara hal yang gaib itu tidak bisa. Tetapi Allah menggambarkan untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa itu amat besar, bahwa itu luar biasa, bahwa itu akan menjamin rasa penyesalan kalau tidak bersiap untuk mendapatkannya. Pasti menyesal. Dan menyesalnya sangat amat membuat kita terpuruk. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi katakan igtanim khamsan qabla khamsin. Cari 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan. Kalau dimaknakan di sini adalah cari dengan mengisinya kesempatan yang ada pada kita sebelum datang kesempatan lain yang juga pasti datang pada kita. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dulu
ketika umur 15-an sampai dengan 18 tahun atau 20 tahun, katakanlah dari 12, kuat sekali kita. Berlari tidak kenal rasa letih lah. Ya, ingat mungkin kita manjat dari pohon ke pohon, berenang di arus yang deras, berjalan di lumpur. Itu kan menarik energi kita itu, tapi kita tidak peduli. Terus tertawa, tidak letih. Baru tertidur nanti malam. Ya, apakah di depan TV, di depan Al-Quran, sehingga dilihat oleh orang tua, kasihan sekali anak kita, terlalu letih hari ini dia. Sementara kita tidak merasa. Kemudian kita mengejar layang-layang yang putus. Itu kalau di kota Banda Aceh kita tinggal bisa sampai ke wilayah Aceh besar. Kejar terus, berlari terus. Ya. Energi kita kuat. Tapi kemudian bertambah usia, mulai kita bermasalah dengan fisik. Juga kalau tidak diisi sebelumnya dengan motivasi dan sugesti secara ruhani, secara batini, maka ketika umur bertambah menjadi kita tua, melemah, 40 ke atas itu sudah mulai, 50 mulailah, maka tekad kita itu mulai lemah. Ya, secara fisik juga lemah. Walaupun kita olahraga hebat, tetap ada kelemahannya. Kita akan merasakan itu. Walaupun kita hidup dengan pola yang sangat sehat, karena itu sudah jaminan kehidupan seperti itu. Ya. Masa mudamu isi dengan hal-hal yang positif, karena masa tuamu itu tergantung kepada masa mudamu. Di sini berlaku illah ma'lul, sebab akibat. Ya. Kalau masa mudanya banyak terbuang, ya masa tuanya juga dia tidak dapat menuai, ya. Tidak dapat memetik hasilnya itu yang menggembirakan. Ya, semua tergantung ke sana. Ightanim khamsan qabla khamsim syababaka qabla haramik. Yang kedua, sihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu atau keadaan sehatmu sebelum datang keadaan sakit. Salat ke masjid saat sehat tidak kita lakukan. Atau salat sendiri pun tidak kita lakukan. Dan juga kiaskan dengan hal-hal yang lain nanti. Saat kita jatuh sakit, jangankan ke masjid, berdiri saja di rumah sendiri susah. Ya sudah berdiri susah untuk sujud karena gemetar badan, lemah, otot-otot dan penyangga kita itu tulang terasa ngilu. Apalagi tidurnya itu dimakan tuh tulang-tulangnya, grek seakan rasanya seperti itu. Lalu mesti diganjal di bawah agar lebih tinggi kaki, ya, agar beban itu tidak terlalu terkonsentrasi pada otot kaki. Ganjal di bawah betis ataupun lutut agar dia lebih ringan terhadap beban yang dia pikul. Baru enak tidur, lalu diurut-urut, diberikan obat gosok dan seterusnya. Kalau sudah rukuk duduk, untuk bangun susah. Jadi kalau ikut berjamaah itu, kalau imam cepat, i'tidalnya, rukuknya, sujudnya,
maka kita ketinggalan. Ini menunjukkan bahwa kita ini di saat sakit sangat berat untuk bisa mengiringi apa yang seharusnya biasa dilakukan oleh kita sendiri dalam keadaan sehat saat masa itu terjadi bagi kita. Sanggup kita iringi itu. Sihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa ghinaka qabla faqrika. Isi kondisi kekayaanmu, jaga raih kebajikan dengan kondisi saat dirimu kaya sebelum berganti, berotasi dengan kondisi di mana kamu akan menjadi miskin. Saat kaya pamer, padahal dengan harta ibadah maliyah itu memungkinkan dan sebuah keniscayaan. Bisa umrah, bisa haji, bisa menolong fakir dan miskin, bisa menolong para penuntut ilmu, bisa memberikan fisabilillah untuk kepentingan agama, bisa untuk kepentingan sosial, bisa untuk kepentingan keduniawian tapi punya nilai di sisi Allah, misalnya buat jalan, buat jembatan. Itu duniawi tapi punya nilai di sisi Allah. Karena ulama ini membedakan, nanti ada jembatan agama misalnya ilmu atau iman itu lebih utama. Ya. Sama dengan makna akidah itu. Ya, akidah itu mesti ada terikat, mesti ada al-ahdu, mesti ada ar-rabitu atau rabtah, mesti ada buhul, mesti ada as-salabah wa syiddah, ya. Itu baru akidah dia makna. Kalau di kepala saja ada keyakinan, di hati tidak, itu belum dia menjadi akidah. Maka maknanya akidah daripada aqdun atau aqdus syai' atau aqadas syai'. Ya, ada makna salabah, ada makna syiddah, ada makna al-ahdu, ar-rabtu dan lain-lain. Semua makna-makna ini ada dalam hal itu. Kalau orang misalnya dia ada penghasilan riba misalnya waktu berada di muamalah perbankan yang ribawi, ini kalau ditinggalkan tidak diambil, itu dimanfaatkan oleh musuh. Saat kita hidup di luar negeri, jadi keuntungan itu kemana dibawa? Boleh bawa untuk diberikan ke masyarakat, menambal jalan-jalan atau membuat jembatan penyeberangan. Jangan dibuat masjid dengan dasar innallaha jamilun la yaqbalu, ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi kalau itu bermanfaat nantinya untuk agama dengan hal duniawi ini, boleh jadi punya perhatian dari syariat ini. Tapi bila tidak, maka dia meredam sesuatu yang, bila tidak jembatan itu bermanfaat kiranya, bila tidak ada lagi orang nanti, jembatan yang tinggal, kampung itu telah mati dan ditutup, tidak boleh satupun ke sana lagi, ya. Maka kita telah membatasi kemungkinan musuh untuk memanfaatkan keuangan dari riba itu untuk merusak generasi Islam ataupun memerangi kita
atau hal-hal yang negatif lainnya yang mungkin dilakukan oleh musuh. Ini dia. Jadi jaga masa kayamu dengan bukan hanya dijaga kaya supaya terus, enggak. Manfaat dari kaya itu, nilai positif yang memungkinkan terjadi dengan kekayaan yang kita miliki. Ya, sebelum datang masa fakir. Memang masa fakir walaupun kita tidak memberi harta bisa juga kita mendapatkan nilai dengan sabar misalnya, atau dengan tidak berangan-angan dan berburuk sangka kepada Allah, ya. Ini dengan kefakiran bisa dapat. Tetapi dalam posisi kekayaan yang bisa kita lakukan secara fisik nanti berimbas kepada non fisik terjadi saat kita kaya. Kalau miskin tidak bisa. Makadro antip. Ya. Tidak bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan kekayaan yang kita miliki. Jadi sudah 3 ini, memanfaatkan masa untuk mendulang kebajikan dengan masa dan kondisi seperti itu. Kemudian wa firaghaka qabla syughlik, masa di mana kamu, karena kita berkolaborasi dengan masa itu, tidak bisa lepas. Masa ketika kamu sibuk, ya, itu amat berat bisa memberikan manfaat dibandingkan ketika kamu mendapatkan waktu luang. Janji sama orang, Pak, kapanlah kita pergi main match? Iya, insya Allah. Kalau hari Sabtu ini tidak bisa saya. Minggu juga tidak bisa. Banyak kegiatan yang harus saya rampungkan, baik terkait urusan sendiri maupun yang berhubungan dengan orang lain. Tapi insya Allah hari Selasa lah, itu saya pikir-pikir ada waktu luang katanya. Ya, bisa berimbas kepada perbuatan-perbuatan positif yang banyak selain yang rutinitas dan yang utama. Boleh jadi yang tidak utama ini, yang sampingan, yang tambahan itu menjadi lebih memberikan manfaat luas dibandingkan dengan yang utama. Ya. Contoh, ketika kita salat, ini kan utama salat dan prinsipil. Tapi kita salat sendiri dan untuk sendiri. Ada orang buta di depan kita lewat, dia mau menuju ke dalam lubang atau jatuh ke dalam selokan, maka kita boleh memberi isyarat yang memungkinkan membuat orang buta itu terselamatkan. Jadi polanya bertingkat-tingkat itu. Mau isyarat dengan bacaan Al-Quran yang besar sehingga dia terkejut, mau mundur 1-2 langkah untuk menahan dia sementara kita posisi dalam salat, atau kalau dia itu sifatnya amat krusial, misalnya dapat menyebabkan kematian ataupun manfaat dari dirinya yang besar yang hilang, maka dia boleh merusak salat itu. Lalu nanti mengqadanya bila sudah di luar waktu, atau menyempurnakan atau salat kembali setelah menolong orang itu jika masih ada waktu. Sama seperti misalnya puasa. Puasa ini prinsip ini. Siapa yang berbuka bila tidak ada rukhsah, ya, man aftara yawman fi Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu lah lam yuqda anhu siyamat dahri. Siapa yang buka puasa di siang hari Ramadan tidak ada keringanan dari Allah, maka dia tidak bisa menggantinya meskipun dia berpuasa sepanjang tahun. Berarti harus puasa bagi orang yang telah cukup syaratnya. Dia punya kemampuan, ya. Dia juga muslim, dia sudah baligh. Nah,
Tetapi bila ada orang tenggelam saat dia berpuasa, lalu dia tolong orang yang tenggelam ini, sehingga dia harus batal puasanya. Ya. Karena letih, kalau tidak bahaya bagi dia juga, atau karena terminum air sungai, maka ini dia harus menggantinya di hari yang lain. Jadi lebih utama tolong itu, ini boleh diganti. Hal yang sama bagi perempuan yang menyusui, hal yang sama bagi perempuan yang mengandung. Ini punya kriteria di dalam fikih Islami. Ya, apakah dia bayar fidyah atau sekalian dia mengqadanya, atau dia mengqada saja tidak perlu fidyah, atau boleh fidyah saja seperti orang yang tua, ya, orang yang renta. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ini nanti saya bawa kemana nanti di akhir, ya. Baik. Kemudian yang kelima, hayataka qabla mautika. Jaga isi waktu di masa hidupmu sebelum datang masa mati. Kan ada hadis nanti, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Illa min thalathatin. Dua-dua kalimat dipakai. Menurut ke arah mana? Salasati thalath ahwal. Ya. Ya. Ada anak, pertama apa? Sadaqatun jariyatin, ilmin yuntafa'u bi, aw waladin salihin yad'ulah. Ya kan? Jadi masa hidup kita secara personal pribadi masih bisa mendulang pahala dan amal. Tapi ketika sudah mati, yang hanali habis itu. Kalau ada orang yang berdoa, kalau ada orang yang bersedekah atas nama kita, dihadiahkan bagi kita pahala, kita akan mendapatkan. Tapi kalau modalnya tidak ada, ya, ini kesulitan. Kecuali setelah letih dan lelah yang maha amat dahsyat, baru kita bisa diselamatkan. Itu pun karena kita punya predikat sebagai muslim, ya, umat Nabi Muhammad saja. Amal tidak ada sedikit pun. Nah, jadi semasa hidupmu jaga isi dengan hal-hal yang positif sebelum mati. Sudah Pak? Kita ringkas sekarang. Sya'ban adalah masa untuk kita mendulang amal, sekaligus pelatihan untuk menuju Ramadan. Sya'ban dan Ramadan itu adalah masa di mana keberkahan itu turun berlimpah ruah. Ibarat bagai air hujan kesuburan yang turun dengan curah, dia meliputi seluruh permukaan bumi ini. Sya'ban demikian, Ramadan lebih lagi. Bila kita berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, maka ibaratnya sama ada dia lebih hebat, atau sama dengan berpuasa 30 hari atau 1 bulan di bulan haram. Itu nilainya tuh menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. 1 hari puasa di bulan Ramadan itu nilainya, keutamaannya sama ada dengan berpuasa 30 hari di bulan haram. Itu 1 hari. Kalau 1 hari puasa di bulan haram, ini sudah lewat bulan haram, bulan Rajab tuh, kita seperti berpuasa 30 hari
di selain bulan haram. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Nah, jadi mawasim al-khair, ya, mawasimul khairat wal barakat, musim-musim dipenuhi dengan kebajikan dan keberkahan, itu Ramadan. Maka bersiap bulan Sya'ban, latih diri untuk bisa berpuasa sehingga bulan Ramadan nanti kita kuat. Anak-anak kenalkan terus dari sekarang, ya, pelan-pelan. Kalaupun dia tidak dilatih puasa di bulan Sya'ban, maka diperkenalkan apa yang dimaksud dengan Ramadan dan apa yang dikandung oleh Ramadan, serta bagaimana kita mensikapi Ramadan itu. Jamaah, dari sekarang berhusnudzanlah kepada Allah, mohon dan bertaubatlah. Karena kalau banyak dosa, banyak penyakit hati, Ramadan itu sia-sia bagi kita. Dari sekaranglah, dan insya Allah itu akan kita bicarakan perlahan-lahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan, apalagi kesempatan itu dipenuhi dengan musim-musim kebajikan dan musim-musim keberkahan. Rezeki akan melimpah, pahala melimpah, pandangan Allah kepada kita dengan keridhaan juga bertambah-tambah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه السبيل